Hai geng, kalian ingat kan aku pernah ngasih rekomendasi ke kalian smartphone gaming seharga 2 jutaan aja, kayak gini. Ternyata masih banyak banget di antara kalian yang belum puas sama rekomendasi handphone di video lalu. Mungkin karena harganya 2 jutaan kali ya geng, makanya speknya nggak sesuai sama kalian. Apa kabar yang harganya 1 jutaan? Dipibulin lo geng. Nah, sekarang ini aku mau ngasih tahu ke kalian rekomendasi smartphone gaming terbaik nih geng. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya channel Jalan Tikus dan tetap di Getizen, ngomongin gadget setajam mulut netizen. Untuk ngasih rekomendasi smartphone terbaik emang agak-agak rumit geng, karena semuanya tuh punya gacuan masing-masing. Nah, jadi nih sekarang Jalan Tikus bakal ngasih ke kalian bocoran spesifikasi smartphone gaming terbaik yang pastinya gahar buat main game-game berat. Hal pertama yang harus kalian pikirkan saat memilih smartphone gaming terbaik adalah smartphone kalian harus memiliki high performance chipset. Harus high performance ya, biar handphone kalian nggak penyakitan kayak dia. Nah, chipset di sini maksudnya adalah otak dari smartphone yang biasanya disebut dengan sistem on chip. Kombinasi yang membentuk sistem on chip ini ada banyak lagi geng, antara lain ada RAM, CPU, dan GPU. GWS ya. Jadi gampangnya kalau misalnya kalian ingin beli smartphone gaming, kalian tinggal lihat aja kombinasi CPU, GPU, dan RAM-nya. Untuk RAM-nya lebih baik kalian memilih minimal 2 GB atau lebih. Karena RAM menyimpan aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, bahkan yang udah kalian close. Semuanya masih disimpan oleh RAM supaya ketika kita mau buka aplikasinya lagi, aplikasi lebih cepat terbuka dan berproses seperti biasa. Makin besar RAM, makin banyak proses aplikasi yang bisa dijalankan secara bersamaan. Kemudian chipset. Jenis chipset kelas tinggi yang biasa dipakai flagship saat ini antara lain Kirin 970, Snapdragon 845, Bionic A11, MediaTek X40. Terus, lihat kecepatan dan jumlah core pada prosesornya. Semakin tinggi kecepatan prosesor, makin cepat proses tanpa ada lag. Semakin banyak core, semakin ringan prosesor menjalankan aplikasi. Nah, untuk smartphone gaming, RAM dan CPU aja tuh nggak cukup geng. Jadi kalian juga harus dilengkapi dengan GPU. GPU itu adalah otak yang berfungsi mengolah tampilan grafis smartphone. Ya, kayak game-game berat yang biasa kalian mainin itu. Kalau main di handphone yang nggak ada GPU-nya, aku jamin deh handphone kalian pasti bakal nge-lag ketika main game-game berat. Udah mulai bingung ya sama yang dari tadi aku omongin? Ya udah, aku kasih contoh spek HP yang udah ada ya. Nih, misalnya Honor 10, spesifikasinya terbilang cukup tinggi karena RAM-nya itu tuh sebesar 4 GB dan memori internalnya itu 64 GB. Kemudian chipsetnya menggunakan jenis chipset Kirin 970 dengan prosesor octa-core dan GPU Mali G72. Oh iya, bahkan Honor 10 ini merupakan smartphone pertama dengan GPU turbo. GPU turbo itu gimana ya jelasinnya? Pokoknya itu bakalan bikin game-game berat di handphone kalian itu tuh lebih lancar jaya. Kalau misalnya mau ngomongin smartphone yang setara sama si Kirin 970, ada juga sih ya, pokoknya sama aja lah. Yang penting selain kalian harus perhatikan chipsetnya, kalian juga harus perhatiin displaynya. Nah, zaman sekarang gitu loh geng, game yang lagi ngehits itu grafisnya makin rumit, semakin detail juga isinya. Jadi kalian tuh bakal kesusahan banget deh kalau misalnya main game dengan layar yang kecil. Nih, kayak game PUBG ini. Asik kan kalau mainnya di layar full view begini? Cari smartphone yang enak digenggam, kira-kira yang 5,9 inch gitu. Terus rasio layar ke bezelnya sekitar 18:9. Duh, lengkap udah itu geng, bakal puas banget main gamenya. Dan yang gak boleh lepas dari perhatian kalian adalah kualitas baterainya. Kenapa aku bilang kualitas bukan kapasitas? Karena banyak yang tertipu dengan kapasitas geng. Bukan berarti semakin besar emahannya, semakin awet juga baterainya. Kalian pernah dengar kan yang emahannya besar tapi ternyata baterainya tuh cepet panas? Ya, kadang juga suka nge-lag geng. Itu karena daya sebuah smartphone terintegrasi dengan semua konfigurasi dalamnya geng. Jadi nggak bisa dilihat dari angkanya aja. Misalnya Honor 10 ini, kapasitas baterainya 3750 mAh. Tapi dengan konfigurasi chipset yang gokil tadi, daya tahannya untuk ukuran baterai berkapasitas 3750 mAh sangat-sangat tidak buruk. Apalagi dia didukung dengan pengisian ulang yang tergolong cepat, namanya Honor Supercharge.
Dalam waktu kurang dari 25 menit, kita bisa ngisi 15-50%. Untuk ngecas hingga 100%, paling hanya butuh waktu 1 jam. Paket lengkap gaming banget kan, gak perlu nunggu lama, bisa langsung hajar main lagi. Dan tahu gak sih geng, Undertale ini tuh udah dilengkapi dengan AI gaming. Jadi tampilan grafisnya tuh udah tinggi banget saat main game. Walau grafisnya di settingan tertinggi, permainan akan tetap lancar nih karena AI yang dibawanya. Terus AI ini juga mampu menekan konsumsi daya selama main game, jadi hemat baterai. Woi Mbak Jete, udah belum? Gue mau ngepus rank nih sama anak-anak. Udah sih, nih handphonenya. Satu hal lagi nih yang harus kalian perhatiin geng, yaitu tentang kepemilikan. Kalau misalnya handphonenya mau secanggih apapun, sekeren apapun, kalau bukan punya kalian ya itu cuma jadi hayalan bambu aja. Ya udah deh geng, kalian kasih tahu ke aku ya rekomendasi yang harus aku bahas di video selanjutnya. Tulis di kolom komentar bawah. Jangan lupa juga buat di subscribe, di like, dan juga dipencet tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku bikin video baru. Bye bye geng!